PT Sepatu Bata Tbk kembali menggelar program Corporate Social Responsibility, CSR, tahunan mereka melalui Bata Children's Program. Kegiatan kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia yang dilaksanakan di sekolah kami, Bintara, Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, PT Sepatu Bata menyelenggarakan sejumlah agenda seperti penyuluhan dan mentoring terkait bullying, pemeriksaan kesehatan, serta donasi berupa hidroponik dan kolam ikan lele. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu ketahanan pangan anak-anak di sekolah kami untuk masa depan. Acara program tahunan dari PT Sepatu Bata yang merupakan acara CSR. Jadi PT Sepatu Bata itu memiliki CSR yang bernama Bata Children Program. Kemudian hari ini itu bertepatan dengan Hari Anak Sedunia, World Children Day. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan memperingati Hari Anak Sedunia di sekolah kami yang berada di daerah Bintara, Bekasi. Kebetulan acaranya yang kita selenggara itu diantaranya adalah penyuluhan, mentoring terkait dengan program bullying. Kemudian kita ada juga mengadakan medical check-up dan donasi berupa hidroponik dan kolam ikan lele. Agar bertujuan untuk bisa membantu sekolah kami, anak-anaknya terhadap ketahanan pangan untuk di masa depannya, seperti itu. Mungkin memang ini rutinitas setiap tahunnya atau memang ada per bulannya Pak? Ya, untuk CSR Bata Children Program di Bata Indonesia ini merupakan program rutin bulanan dan tahunan juga. Yang kemudian di acara yang paling terbesarnya itu adalah di bulan September yang merupakan acara Founders Day atau berdirinya Bata. Yang tiap tahun kita rutin mengadakan acara yang lebih besar. Seperti itu. Oke, pemilihan tempat sendiri seperti apa mungkin memilih di sekolah kami di Bintara Jaya ini? Ya, untuk pemilihan tempat itu kita untuk CSR Bata Children Program itu kita khususkan terutama untuk anak-anak ya, anak-anak sekolah, anak-anak yang kurang mampu, seperti sekolah jalanan, seperti yang sekarang ini sekolah anak pemulung dan duafa. Kemudian kita juga punya anak adopsi itu di Purwakarta, kebetulan letaknya itu di samping factory pabrik Purwakarta. Itu sekolah anak-anak luar biasa, anak-anak penyandang cacat dari SD ya, yang berkebutuhan khusus, itu mulai dari SD sampai dengan SMA. Om Rizky, mana sih Om Rizky? Mohon maaf, sebelumnya kan banyak masyarakat masyarakat awam yang belum tahu kan bahwa Bata itu sebenarnya masih eksis gitu kan ya. Kita tahu kan banyak masyarakat bilang, oh Bata itu udah tutup segala macam. Nah ini mungkin seperti apa nih tiba-tiba masih aktivitas itu masih tetap berjalan. Oke, di sini saya mewakili manajemen PT Sepatu Bata. Jadi kami ingin mengklarifikasi bahwa PT Sepatu Bata kami masih berdiri, bahkan kami masih beroperasi secara retail. Yang kami tutup hanya pabrik dengan mempertimbangkan berbagai alasan ya sebenarnya, sehingga kita sampai dengan keputusan harus menutup pabrik. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa PT Sepatu Bata masih eksis, dan kemudian kami bahkan tahun 2025 akan kembali untuk memperkuat pasar kami, market kami dengan kedatangan koleksi-koleksi baru dengan promo-promo baru. Di sini saya juga mengajak Mas Irwan dari bagian marketing. Nah, mungkin dia akan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan bocoran program Bata dan juga menyampaikan ke market bahwa kita masih ada, and then we will come back stronger. Kalau dari posisi marketing sendiri, Bata kita untuk tahun depan kita mulai menyasar pasar anak muda tentunya. Dengan koleksi yang seperti di tahun kelima, koleksi kita ada perubahan, kita ada inovasi yang lebih lanjut, dan kita menyasar anak muda tentunya.
perlu diketahui ya, kalau kita generasi 90 kita Bata itu memang sudah ini ya, sudah menjadi sepatu andalan lah bagi anak sekolah, dan kita pengen meregenerate itu kembali sih untuk anak-anak sekarang, khususnya anak milenial, dan kita mengikuti tren yang ada. Jadi kita agile juga dengan kondisi pasar, kita agile, kemudian dengan demand yang ada juga kita lebih agile lagi sih, itu seperti itu sih. Kehadiran Batim Bata hari ini di sekolah bagaimana Ibu Tati? Senang banget ya, pertama ini kita kedua kalinya ketemu, waktu itu anak-anak juga diundang untuk berkreasi ke taman mini, yang anak-anak juga belum pernah ke sana, anak-anak senang, dan ternyata Bu Prima melanjutkan untuk membantu ke sekolah kami sekarang ini. Total ada berapa Bu yang menerima anak-anak di sini? Semuanya muridnya itu ada 120 anak. Jadi dari SD, SMP, SMA. Ada juga yang kuliah sih 3 anak. Untuk hari ini sendiri Untuk yang hari menerima ini yang sudah kembali ke pendopo yang kelas 1, karena kita dari pagi sekolah dan acara siang, jadi yang kelas 1 pulang, kelas 1 dan kelas 2 sekitar 30 anak. Di tengah suksesnya pelaksanaan program CSR ini, muncul isu yang menyebutkan bahwa PT Sepatu Bata tengah mengalami kebangkrutan. Kuasa hukum PT Sepatu Bata, Syamsul Jahidin, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan bahwa program CSR seperti Bata Children's Program ini adalah salah satu bukti kontribusi perusahaan dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung produk-produk sepatu Bata. Segala macam itu sebenarnya gimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Itu tentu tidak benar. Jadi kami melakukan penutupan pabrik di Mei 2024, itu tanggal 3 Mei 2024 resmi pabrik kami tidak beroperasi. Jadi jumlah yang kami PHK hanya 270 orang gitu. Dan pada waktu itu kami pun sudah dipanggil dengan beberapa kementerian dan kami menjelaskan posisi kondisi kami, kenapa kami sampai dengan keputusan harus menutup pabrik kami. Jadi total karyawan yang kami PHK 270 orang. 270 orang. 270 orang berarti nggak sampai ribuan. Yang berita-berita betul gitu ya. Ya. Yang mengatakan bahwa sepatu Bata ini tutup, bangkrut. Saya pastikan tidak ada satupun gugatan pilot daripada vendor-vendor yang lain. Jadi semua masih sehat. Tidak ada isu-isu pilot. Jadi karyawan yang di PHK karena berbagai hal, bukan karena pilot atau bangkrut. Jadi ini adalah perusahaan milik asing yang lahirnya tahun 1930. Jadi lebih tua daripada Republik Indonesia. Nah, oleh karena hal tersebut, perusahaan ini eksis untuk membangun negeri, membangun bangsa. Jadi teman-teman nanti yang ikut memberitahukan kepada masyarakat Indonesia sepatu Bata ini masih eksis, itu kami sangat berterima kasih. Akan tetapi dengan adanya PT Sepatu Bata ini juga memiliki program Corporate Social Responsibility yang ikut sama-sama membangun negeri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, dengan program-program yang ada seperti saat ini adalah sekolah kami, ini ibunya salah satu gurunya, ini adalah dampak daripada pembelian produk-produk di produk-produk sepatu Bata. Makanya saya himbau kepada masyarakat Indonesia, kalau membeli sepatu Bata juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mungkin untuk target ke depannya tadi udah dijelaskan gitu. Mungkin untuk marketnya sendiri tujuannya untuk yang lebih terbarukan seperti itu. Mungkin untuk pasarnya sendiri yang akan dituju tengah, atas atau bawah? Oke, sasarannya kita tetap konsisten ya. Proses klarifikasi kalau saya salah. Jadi kita tetap middle up. Sebenarnya kita nggak melupakan. Iya, kita nggak dan melupakan. family. Dan itu ya family, karena teman-teman ketika datang ke toko Bata mau mencari usia anak-anak, kami juga ada. Mau mencari koleksi wanita, remaja, kami ada. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita ada beberapa brand yang cukup lengkap. Jadi brand itu tetap under Bata, dan brand ini mencakup banyak yang comfort atau comfortable,
tetap style dan tetap affordable. Jadi tetap dengan harga yang bisa dijangkau, tetapi dengan style yang modern, dengan yang edgy, yang kemudian sesuai dengan tren, tetapi cukup nyaman. Jadi contoh yang saya pakai ini adalah sepatu bata semua. Nanti mungkin harapannya apa sih dengan kegiatan dari tim-tim Bata sendiri di sekolah-sekolah kami ini? Ya ini kan suatu pembelajaran ya, dengan adanya kebetulan hidroponik, anak-anak juga kita punya greenhouse ya, jadi lebih bisa belajar, anak-anak juga bisa berkarya, mungkin tidak hanya di sekolah, dia nanti di rumah juga bisa menerapkan mungkin kecil-kecilan hidroponik di rumahnya, dia juga bisa mengembangkan, dia bisa menanam terus bisa dikonsumsi dengan sendirinya gitu. Melihara ikan kita juga punya kebetulan. Nah ini dengan kunjungan Bu Prima dan tim yang lain sangat mendukung juga buat anak-anak juga tidak hanya untuk hari ini tapi bisa untuk Berkelanjutan. Oke, mungkin sekolahnya juga banyak prestasinya, Bu. Iya, alhamdulillah anak-anak juga kita memang kan bukan sekolah formal, tapi kita kelompok belajar. Kebetulan kita kenapa sekolah kami namanya ini hanya merek, jadi kelompok belajar, tapi anak-anak tetap ijazah paket dan SMP, SMA, anak-anak bisa kuliah. Kita punya prestasi itu futsal yang bisa membawa anak-anak. Tahun 2014 itu 3 putri kepilih bisa ke Brasil dalam program futsal. 2018 2 putra itu ke Rusia, dan terus kemarin 2022 4 putri itu bisa ke Qatar. Nah, selain pusat kita juga punya angklung, anak-anak tuh punya angklung yang diundang kadang-kadang event-event tertentu. Waktu bulan Juli kita diundang Java Jazz ke Bali. Nah, terus 2023 itu acara Hari Anak Nasional kita diundang di sana.